Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. Pada akhir tahun 1961, Soviet meledakkan senjata yang disebut Tsar Bomba. Senjata ini 3.300 kali lebih besar dari nuklir yang diledakkan di Hiroshima. Skala bom Hiroshima bisa berefek sampai 64 km persegi, sedangkan Tsar Bomba akan mengakibatkan efek fatal sejauh 11.000 km persegi. Dalam sejarah umat manusia, ada 7 kali laporan yang dipublikasikan bahwa pernah hampir terjadi perang nuklir. Beberapa karena ketegangan, dan ada juga karena kesalahpahaman kecil yang hampir memusnahkan setengah peradaban manusia. Setelah Jerman kalah dalam perang, Jerman terbagi menjadi 2 wilayah, Jerman Timur dan Jerman Barat. Setelahnya, muncul tembok Berlin yang terkenal agar warga tidak saling menyeberang. Ketegangan masih terjadi antara Soviet dan Barat. Amerika Serikat mempertimbangkan untuk menggunakan senjata nuklir lagi jika Eropa kembali berperang. Memang Eropa tidak pernah lagi berperang setelahnya. Namun inilah pertama kalinya nuklir dijadikan ancaman dalam politik. Selalu ada orang yang menjadi gaslighter dalam sebuah konflik. Salah satunya adalah saat pasukan Korea Utara dan Cina mulai menekan pasukan PBB yang dipimpin Amerika Serikat, Jenderal Douglas MacArthur, komandan pasukan PBB, secara terbuka mengusulkan penggunaan bom atom untuk menghancurkan jalur suplai Cina dan membuat zona radioaktif di perbatasan Korea-Cina. Bahkan, Amerika sudah menyiapkan bom nuklir dan pesawat pembawanya di wilayah Pasifik. Namun, rencana itu akhirnya dibatalkan. Alasannya bukan karena bomnya tidak siap, tapi karena risikonya terlalu besar. Jika nuklir dijatuhkan, Uni Soviet hampir pasti akan ikut terlibat, dan perang lokal di Korea bisa berubah menjadi Perang Dunia Ketiga. Presiden AS saat itu, Harry S. Truman, akhirnya memecat MacArthur karena perbedaan pandangan soal penggunaan nuklir. In the simplest of terms, what we are doing in Korea is this. We are trying to prevent a third world war. Ini adalah salah satu krisis paling mengerikan yang hampir membuat setengah populasi manusia lenyap. Pasalnya, Amerika Serikat menemukan bahwa Uni Soviet diam-diam menempatkan rudal nuklir di Kuba, hanya sekitar 150 km dari daratan AS. Presiden John F. Kennedy merespons dengan blokade laut, sementara kedua negara menyiagakan senjata nuklir mereka. We will not prematurely or unnecessarily risk the cost of a worldwide nuclear war, in which even the fruits of victory would be ashes in our mouth. Selama 13 hari, satu kesalahan kecil saja bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Yang paling hampir menjadi trigger adalah ketika kapal selam Soviet B-59 sedang berpatroli di dekat Kuba. Kapal selam ini membawa torpedo nuklir, bukan torpedo biasa. Masalahnya, kapal selam itu kehilangan komunikasi dengan Moskow dan tidak tahu apakah perang nuklir sudah dimulai atau belum. Angkatan Laut Amerika Serikat yang tidak tahu kapal selam itu membawa senjata nuklir menjatuhkan bom latihan ke laut sebagai tanda agar kapal selam muncul ke permukaan. Di dalam B-59, para awak kapal yang panik karena situasi yang terjadi
komandan kapal selam mengira perang sudah pecah dan memerintahkan peluncuran torpedo nuklir. Untuk menembakkan torpedo itu, dibutuhkan persetujuan 3 perwira senior. Salah satu senior bernama Vasily Arkhipov menolak peluncuran nuklir. Arkhipov berpendapat bahwa mereka belum diserang secara langsung dan meminta kapal selam naik ke permukaan untuk memastikan situasi. Keputusannya itu membatalkan peluncuran torpedo nuklir. Jika torpedo tersebut ditembakkan, Amerika kemungkinan besar akan membalas dengan senjata nuklir. Situasi mereda setelah tercapai kesepakatan rahasia. Uni Soviet menarik rudalnya dari Kuba, dan Amerika Serikat menarik rudal nuklirnya dari Turki. Negara-negara maju semuanya memiliki radar tingkat lanjut yang bisa mendeteksi serangan guna keamanan negara, entah itu dari udara, darat, dan laut. Dan ada satu kejadian yang bisa membuat perang nuklir terjadi karena kesalahan sistem. Dan ini terjadi. Gambar ini adalah peta Early Warning System Radar milik Soviet pada tahun 1979. Pada 26 September 1983, sistem peringatan dini Uni Soviet bernama OKO tiba-tiba mendeteksi bahwa Amerika Serikat meluncurkan 5 rudal nuklir menuju wilayah Soviet. Alarm berbunyi, layar menyala merah, dan secara prosedur militer, informasi ini harus segera diteruskan ke pimpinan tertinggi untuk melakukan serangan balasan nuklir. Petugas yang bertugas saat itu adalah Letnan Kolonel Stanislav Petrov. Secara aturan, ia seharusnya langsung melaporkan bahwa serangan nuklir sedang berlangsung. Tapi Petrov merasa ada yang tidak masuk akal. Menurut logikanya, 1. Jika Amerika benar-benar menyerang, tidak mungkin hanya 5 misil. Kedua, sistem radar darat tidak mengonfirmasi serangan tersebut. Dan yang ketiga, sistem satelit itu masih baru dan belum sepenuhnya bisa dipercaya. Petrov mengambil keputusan berani. Ia melaporkan kejadian itu sebagai alarm palsu. Beberapa menit kemudian, terbukti bahwa sistem satelit salah membaca pantulan cahaya matahari dari awan tinggi sebagai peluncuran misil. Jika Petrov mengikuti prosedur tanpa berpikir, ini akan menjadi bencana nuklir dari kesalahpahaman teknologi. Ini adalah insiden di mana Uni Soviet ketakutan terhadap nuklir Eropa di tengah bulan November 1983. 2 bulan setelah alarm palsu, kini Soviet ketakutan karena operasi militer yang dilakukan oleh NATO. Di Eropa terjadi sebuah latihan yang sangat realistis. Bahkan para militer dan pejabat tinggi dilibatkan hingga adanya permintaan kode nuklir. Intelijen Soviet yang saat itu berada di Eropa dengan cepat mengabarkan hal ini. Soviet panik sampai-sampai menyiapkan senjata nuklirnya ke tingkat siaga. Pesawat pembawa bom nuklir disiapkan untuk lepas landas. Lantas kenapa Soviet panik? Sebelumnya, Soviet menembak jatuh pesawat Korea dengan kode KAL-007. Hal ini dibarengi persiapan latihan NATO yang menggunakan metode komunikasi asli dengan sangat realistis. Ini membuat kecurigaan bahwa latihan hanyalah kamuflase. Entah Soviet yang terlalu sensi, atau memang ini adalah bentuk kewaspadaan. Beruntungnya, NATO tidak benar-benar meluncurkan misilnya, dan Soviet masih sabar dengan menunggu apa yang dilakukan lawannya. Insiden roket Norwegia terjadi ketika Rusia hampir saja mengira sebuah roket penelitian sebagai serangan nuklir Amerika Serikat. Pada Januari 1995, ilmuwan Norwegia meluncurkan roket riset atmosfer untuk meneliti aurora. Dan sebenarnya, peluncuran ini sudah diberitahukan ke Rusia sebelumnya. Namun, informasi itu tidak sampai ke unit militer yang bertugas. Radar Rusia mendeteksi roket tersebut dengan lintasan yang mirip rudal balistik nuklir, sehingga sistem peringatan dini langsung aktif.
Situasinya sangat serius, sampai-sampai Presiden Rusia saat itu, Boris Yeltsin, membuka koper nuklir untuk pertama kalinya dalam sejarah Rusia. Selama beberapa menit yang menegangkan, Rusia mempertimbangkan apakah harus meluncurkan serangan balasan. Untungnya, sebelum keputusan fatal diambil, para analis menyadari bahwa roket itu tidak membawa hulu ledak nuklir dan bukan ancaman. Dunia kembali selamat. Dan sekarang, insiden ke-7. Dari tadi kita membahas Rusia yang terserang alarm palsu. Maka Amerika punya insiden yang disebut pesawat BE-52 Mark 39. Insiden ini bermula ketika pesawat ini jatuh di North Carolina. Bom yang jatuh ini adalah senjata nuklir. Ketika jatuh ke tanah, 5 dari 6 pengaman senjata ini mengalami gagal fungsi, dan pengaman ke-6 juga kabarnya hampir rusak. Sejumlah dokumen menyebutkan bahwa jika pengaman ke-6 ini bergeser sedikit, maka bom akan meledak dengan kekuatan penuh. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika ini meledak? Masalahnya adalah, bom ini jatuh tanpa sengaja, dan masalah muncul ketika bom ini meledak di tanah. Debu dan tanah radioaktif yang terbawa ke udara, terlebih lagi angin sedang menuju utara. Jutaan orang bisa terkena dampak dari Washington, Philadelphia, dan New York. At the time of this video's creation, geopolitics were heating up again, with America moving into Venezuela and then seeking Greenland. NATO and Europe declared Greenland to be Denmark's, while Russia was still facing off against Ukraine. On the other side of the world, Iran was hotly awaiting an attack by Israel and America. Whether there would be a nuclear scare like the one listed in the video this year, we don't know. The world is moving so fast. And when a flash of light that rivals the sun appears, take cover immediately. And thank you.